This is the time to hear all that you want to know, only on Diary Dave. Menikmati hidup merupakan kebutuhan, bahkan bisa dikatakan sebagai esensi demi kebermaknaan dan keberlangsungan hidup yang sehat. Apa sih sebenarnya Cosmoners yang kita cari? Kalau kita selalu mencari dan gak punya waktu untuk menikmati ketercapaian yang sudah dilewati. Nah loh, yang sederhana tapi bikin gigit bibir ya dengernya ya. Cosmoners, yang tadi saya bacakan untuk Cosmoners adalah petikan dari buku Hidup Sederhana karya Desi Anwar. Dan Diary Dave malam hari ini di studio Cosmopolitan FM, Mbak Desi Anwar sudah hadir bersama kita. Selamat malam Mbak Desi. Selamat malam Dave. Sehat baik selalu Mbak. Ya alhamdulillah, masih sehat. Berkat hidup sehat. Berkat hidup sehat. Berkat hidup sederhana juga. Sangat sederhana. Mbak, kenapa Mbak Desi, ini buku ketiga kan? Iya. Justru menghadirkan tema hidup sederhana. Ya, sebenarnya ini bukan tema yang baru ya bagi saya. Hidup sederhana ini dalam buku yang kedua, Tweets for Life, itu juga merupakan tema yang sering saya angkat, yaitu sebenarnya tujuannya itu how to enjoy life to the fullest. Ya, tapi tanpa membuat sesuatu itu menjadi rumit. Ya, apalagi zaman modern sekarang serba sibuk semuanya, kadang-kadang walaupun sibuknya lebih banyak dengan gadget ya. Dan kita selalu kayaknya tuh stres, kena macet, kena banyak meeting, pokoknya semuanya tuh sibuk sekali. Tapi sebenarnya kan tidak harus demikian. Pada akhirnya kita itu sering menyibukkan diri, membuat sesuatu yang mudah menjadi rumit, membuat sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, yang saya inginkan dalam buku Hidup Sederhana ini sebenarnya dalam bahasa Inggris itu a simple life. Artinya agak sedikit beda dengan arti sederhana. Sederhana dalam konteks ini adalah simple. Simple. Yang the opposite of simplicity is complicated. Jadi di sini how to simplify your life sehingga kita bisa lebih banyak menikmati hidup itu sendiri. Oke. Bagaimana menyederhanakan hidup sehingga kita bisa menikmati hidup itu sendiri. Gak exactly itu kalau dalam bahasa Indonesia ya Mbak ya sebenarnya. Iya, karena sederhana mungkin konotasinya lebih ke ada kaitannya dengan kemewahan. Ya. Bukan mewah tapi the opposite of wealthy. It's simple, itu sederhana. Tapi dalam hal ini lebih ke bagaimana membuat sesuatu itu menjadi jauh lebih simple dengan membuat cara berpikir kita lebih simple. Cara kita memandang hidup itu juga lebih simple. Melihat hal-hal yang kecil dan menyukai hal-hal yang kecil tanpa terlalu mengejar hal-hal yang besar, yang membuat kita rumit, yang membuat kita merasa bahwa wah kita nih harus memiliki ini, harus mencapai itu, harus menggapai segala macam. Tapi melupakan sebenarnya bahwa esensi hidup itu tidak harus terus-menerus seperti dikejar-kejar. Apakah itu dikejar waktu, dikejar target, dikejar perasaan, dikejar emosi, dikejar pikiran. Justru kita lebih ke slow down saja. Kalau esensi hidup buat Mbak Desi saat ini? Esensi hidup buat saya itu justru kalau kita tidak menyederhanakan kehidupan kita, kita tidak akan mengetahui esensi hidup itu seperti apa. Akhirnya hidup itu adalah aktivitas, dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Jadi pagi bangun, gosok gigi, terus makan, pergi ke kantor, terus kemudian akhirnya ada tumpukan moments. Belum di antaranya itu kita ngecek email, SMS, WhatsApp, BB, update ke Twitter, status dan lain sebagainya. Ini semua adalah actions, aktivitas, hal-hal yang kita lakukan, tapi tanpa ada waktu untuk benar-benar memikirkan apa sih sebenarnya yang kita lakukan, atau apa sih tujuan dari yang kita lakukan ini. Akhirnya kita tidak akan pernah mengetahui esensi dari hidup itu sendiri, seperti menjawab pertanyaan
what's my purpose? Apa sih sebenarnya tujuannya? Sekarang dengan kita sering multitasking, begitu kita bisa melakukan 10 hal dalam satu handphone. Kita bisa berbincang dengan ratusan orang, apalagi kalau kita anggota grup ini, kemudian grup itu dan lain sebagainya. Kita bisa berbincang-bincang dengan siapapun dimanapun kita berada, tapi mungkin tidak pernah memikirkan sebenarnya apa sih tujuan atau konteks dalam perbincangan itu. Sebenarnya kita akhirnya berbincang dengan diri sendiri ya. Padahal mungkin lebih simple kalau kita duduk ngopi atau ngeteh sama teman 1 atau 2, ngobrol. Itu mungkin akan lebih esensial, you'll get something out of it gitu ya, Mbak. Dari di situ ada konteksnya, kita memahami apa sih yang perasaannya sekarang, di mana dia berada dari segi mungkin karirnya, relationshipnya, atau apakah dia bahagia atau tidak dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa memiliki kalau kita sekarang punya Facebook friends-nya ribuan. Kemudian Twitter followernya banyak sekali, dan kita harus ya chatting terus kan. Kita selalu chatting tapi tanpa terlalu pernah bisa chatting dengan in-depth, sehingga esensinya itu tidak ada. Yang ada akhirnya adalah menghabiskan detik dari detik ke detik dalam gerakan-gerakan yang mungkin tidak terlalu banyak bermakna, dan di akhir hari kita sendiri tidak tahu hari ini sebenarnya ngapain ya. Nah, lo Cosmoners pas kan? Saya sibuk tapi perasaannya apa yang dihasilkan ya. Jadi, nah ini yang membuat orang juga kadang-kadang merasa ada kekosongan ya dalam hatinya. Mungkin merasa nggak terlalu puas atau happy, karena selalu ada yang diinginkan, selalu ada yang dicari. Sebenarnya yang mereka miliki di sekitar itu sudah cukup untuk membuat kita puas dan bahagia kalau kita tahu apa yang ada di sekitar kita. Banyak sekali yang ada di sekitar kita. Puas dan bahagia dengan apa yang ada di sekitar kita. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik is back. Diary Dave dengan Desi Anwar, kita belajar hidup sederhana malam hari ini. Ini adalah buku ketiganya Mbak Desi. Rupanya kalau Cosmoners lebih senang, some people prefer to read books in English, right Mbak? Nah, ada bukunya dalam bahasa Inggris. Nanti abis ini kita cek ya Vika ya. Kita baru punyanya yang bahasa Indonesia nih. Kita harus buru-buru ke Gramedia. Nah Mbak Desi, kapan buat Mbak Desi hidup sederhana itu menjadi penting? Sebenarnya mulai kapan ya? Buku ini adalah akumulasi dari pengalaman saya selama ini, pengalaman sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang TV presenter, dan pengalaman sebagai seorang yang sering jalan-jalan, baik karena bagian dari pekerjaan dan juga karena memang saya suka jalan-jalan dan motret, sehingga di situ juga ada foto-foto yang hasil dari perjalanan saya yang juga diterbitkan bersama tulisan itu. Tapi kalau menjawab pertanyaan Dave, ini sesuatu yang sudah cukup lama saya pikirkan, karena saya dari dulu orangnya tidak pernah puas dalam arti mencari makna. Biasanya kalau kita, apalagi waktu setiap hari, misalnya siaran di televisi, dari program ke program, dan hampir setiap hari penuh dengan kesibukan dan aktivitas, tapi kurang memiliki waktu untuk melakukan self-reflection atau mendalami ya arti dari apa yang saya temui atau lakukan. Misalnya kita kalau seorang jurnalis bertemu dengan orang begitu banyak ya, dengan beda-beda profesi, beda-beda karakter, beda-beda prestasi dan juga pengalaman hidupnya, ataupun pergi ke tempat yang sangat berbeda, negara-negara yang penuh dengan keunikannya itu sendiri. Itu kalau tidak ada waktu untuk memikirkan dan mengapresiasi dan juga mencari apa sih sebenarnya yang ada dalam pengalaman saya bertemu dengan orang ini atau berkunjung ke negara ini, itu bisa saja hilang begitu saja. Jadi saya makanya selalu mencoba merekam
dari lewat fotografi, tapi juga dalam renungan-renungan ini maksudnya itu seperti apa ya? Ini orang di negara ini begitu berbeda, tapi saya lihat oh ternyata ada hal yang sama. Yang sama itu adalah akhirnya kita semua manusia, mereka memiliki kebutuhan yang sama walaupun bahasanya beda, pakaiannya beda, karakternya kelihatannya jauh berbeda, tapi sebenarnya kesamaan itu yang saya lihat. Dan persamaan itu sangat simple. Semua orang ingin merasa bahagia, semua orang ingin punya teman, semua orang ingin punya perasaan damai dalam hatinya. Jadi yang mungkin selama ini kita lihat wah ini negara kaya, enaknya begini, mereka gedung-gedungnya sangat luar biasa dan orangnya sangat maju dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya problem ataupun concern yang mereka miliki ya sama-sama saja. Kalau misalnya seorang dia lonely atau kesepian, tidak punya teman, sama di mana-mana. Mereka akan merasa kesepian dan tidak punya teman. Sehingga sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah untuk membuat seseorang bahagia itu kalau dia punya teman untuk berbagi. Ya tidak ada, biarpun dia misalnya seorang CEO yang begitu penting, tapi kalau tidak punya teman atau teman curhat atau orang yang dia sayangi, it's for nothing. Big zero aja gitu ya. Gitu. That is very simple. Simpelnya itu apa? Orang pada akhirnya sebenarnya lebih mementingkan pertemanan, kehangatan dalam pertemanan, dan dari situ dia merasa aman, dari situ dia bisa merasa bahwa dia didengarkan dan lain sebagainya. Sementara itu, apa yang kita cari itu tuh selalu susah-susah. Wah, harus punya jabatan bagus, harus sukses di kantor, harus punya istri atau suami kaya, ya harus punya. Kalau punya mobil nggak boleh satu, harus dua, harus tiga. Kalau punya rumah tidak boleh harus satu, harus dua, tiga, harus liburan ke mana-mana. Dan akhirnya, tapi sebenarnya apa yang kita cari kalau misalnya kita liburan adalah tempat di mana kita bisa relax, tarik nafas dengan mungkin udara segar, sedikit matahari, dan juga tempat di mana kita bisa lepas sepatu, jalan kaki. Itu sebenarnya kan sederhana kan. Ya. Tapi untuk mendapatkan itu sekarang itu susah sekali. Harus mahal. Terbang ke Bali, harus naik pesawat cari. Padahal kan ini sudah ada di sekitar kita. Kalau kita mau mencarinya atau kita bisa mendapatinya di kebun kita sendiri. Misalnya pagi-pagi kita keluar buka jendela menghirup udara pagi, that gives you happiness. Berarti menurut Mbak Desi menjadi bahagia itu ketika kita mau menikmati apa yang kita punya saat ini, being present. Being present itu salah satu yang paling penting, karena kalau being present itu kita sadar dengan apa yang dikeliling kita. Nah, ketika kita sadar apa yang dikeliling kita, apa yang kita dengar, kita lihat dan lain sebagainya, itu otomatis juga kita berhenti berpikir mengenai waduh kemarin tuh saya sebel banget ini sama bos saya, dia atau pekerjaan saya dianggap tidak bagus dan lain sebagainya, atau mungkin kemarin saya diperlakukan dengan tidak baik oleh kolega ataupun teman saya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Udah hanya hidup di dalam pikiran. Demikian pula kalau kita sadar dengan apa yang ada sekarang, kita tidak akan terlalu mengkhawatirkan ya aduh besok gimana ya presentasi saya, kelihatannya saya belum kerjakan dan lain sebagainya. Itu kan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Tapi kalau menikmati the present ini atau saat ini, kita sebenarnya tidak harus berpikir oh ya besok ada presentasi, sekarang saya akan kerjakan dan lakukan presentasi itu sendiri. Sehingga mengkhawatirkan bahwa apakah akan sukses atau dilakukan atau tidak, itu bukan sesuatu yang ada di benak kita dan mengambil banyak ruang. Dan terus terang sekarang Dave, kalau dalam benak kita, lihat aja apa yang mengambil ruang paling banyak. Itu pasti kekesalan, penyesalan, ya, kemarahan atau kesel, ataupun mungkin nostalgia terhadap yang sudah lalu, atau sakit hati yang diulang. Misalnya kita happy ya, thinking about the present, kita senang dan tidak memiliki masalah apa-apa. Tiba-tiba ada sesuatu, dengar lagu yang punya kenangan gitu. Aduh langsung broken ya. Heartednya itu terasa kembali, luka yang mendalam itu hidup kembali. Dan manusia itu lebih sering itu, saya bukan mengatakan itu salah atau betul ya, tapi kadang-kadang jauh lebih produktif untuk lebih
mengapresiasi apa yang ada sekarang ini ketimbang terlalu menyusahkan diri yang dengan hal-hal yang sebenarnya hanya ada di benak kita gitu, bukan ada di alam nyata. Alam nyata saat ini bersama ini, kita iya. gitu. Tuh, Cosmoners, coba sambil kita jeda lagu, apa yang paling banyak menyita pikiran Cosmoners? Yang hidup saat ini di pikiran Cosmoners apa? Masa lalu? Masa depan? Apa yang sekarang? Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Kita lanjutkan kembali Hidup Sederhana Desi Anwar di Diary Dave Cosmopolitan FM. Mbak Desi juga bilang di bukunya hidup seperti anak-anak. Kenapa hidup seperti anak-anak penting, Mbak? Ya, Dave ingat gak waktu masih anak-anak? Perasaannya itu seperti apa? Senang terus. Senang terus kan? Uh-uh. Yang penting kan main. Yang penting kan sekarang. Yang penting yang dirasakan saat ini. Ya perasaan riang, tanpa beban. Dan kalau kita akan melakukan sesuatu, kita tuh selalu excited. Saya ingat waktu kecil ya, mau sekolah aja rasanya aduh so excited. I can't wait gitu. Saya ingin ke sekolah sekarang. Kenapa? Karena seru, ketemu teman, kita banyak main dan lain sebagainya. Anak-anak itu adalah sebenarnya waktu saya ketemu Dalai Lama terus terang ya, dia itu ketawa terus. Padahal dia kan dari segi masa lalunya dan dia sudah begitu lama diasingkan dari negara tempat asalnya di Tibet. Dia hidup dalam pengasingan dan pokoknya banyak hal-hal yang seharusnya kalau orang itu membuat aduh hidup ini kok susah sekali, gitu. Penuh dengan kesengsaraan, tidak bahagia dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya yang saya temukan ada orang yang berkarakternya seperti anak-anak, selalu melihat sesuatu dengan positif. Coba dengan ke anak-anak ya, kalau kita melihatkan sesuatu, dia pasti menanggapinya dengan positif. Dia tidak akan mengatakan, wah ini pasti ada maksudnya deh, atau sinis dan lain sebagainya. Mereka akan langsung percaya, karena mereka dalam benak mereka tidak akan berpikir bahwa orang ini punya niat jelek atau orang ini punya motivasi tertentu. Makanya kan kalau mereka diberikan permen, mereka akan permen gitu. Kalau mungkin dia diberikan permen, ini orang maunya apa sih? Atau jangan-jangan dia melakukan kesalahan atau jadi kalau orang dewasa itu dia sudah punya di otaknya itu semacam prejudice atau preconceived ideas. Jadi pemikiran-pemikiran a priori yang akhirnya membuat spontanitas itu hilang dari mereka. Dan ini sebenarnya kan tidak membuat kita happy kan. Kalau waktu kecil kita itu selalu melihat sesuatu itu dengan positif. Hal-hal kecil bisa membuat kita ketawa. Kasih seorang anak satu kotak kardus gitu, dia bisa berjam-jam main. Kardus, kenapa? Iya. Karena dia berimajinasi. Ya, dia bisa menghabiskan berjam-jam dengan dirinya untuk bercerita dan lain sebagainya. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif. Tidak pernah ketemu anak yang tidak kreatif. Mereka selalu bisa menciptakan sesuatu. Ya. Pas mereka masuk ke usia sekolah, udah diajarkan, gak boleh ngomong ini, diam, duduk manis. Padahal seorang anak harus bergerak karena mereka lagi tumbuh ya. Harus begini, tidak berpikir seperti itu, tidak boleh bertanya. Pas masuk teenager, semakin lama itu semakin dikikis rasa semangatnya, motivasinya, kreativitasnya, imajinasinya, sehingga menjadi ya harus seperti yang lain. Kenapa? Ya karena nanti diuji, ada ujian, harus mendapat nilai ini, jadi harus standar, harus sama. Kalau memiliki pemikiran yang berbeda, wah nanti kamu nggak lulus loh. Jadi ada rasa ketakutan kalau misalnya menonjol dan berbeda. Iya, dan berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang dinilai. Nah, penilaian ini ya kita menilai, menjudge, itu it's a very grown up thing. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak kecil tidak pernah menjudge. Misalnya kamu Dave datang atau apa, dia mungkin bertanya, oh pakai kacamata, kacamatanya lucu. Kenapa pakai kacamata itu? Tapi setelah dijelaskan, dia udah langsung ke topik yang lain karena dia tidak akan menilai. Dia tidak akan melihat ini pakai kacamata maksudnya apa ya, mau kelihatan intelek atau emang matanya rabun atau jadi mereka tidak akan menjudge orang.
ini sesuatu yang kita dapatkan ketika kita menjadi dewasa, karena itu diajarkan. Ya, dan akhirnya kita sendiri setiap melihat orang, melihat sesuatu tuh selalu ada dengan penilaian. Oh dia tuh, oh sepatunya nggak keren tuh, saya nggak mau jadi temannya dia karena dia pasti orangnya nggak keren. Ya kan? Atau misalnya kelihatannya dia, aduh mobilnya enggak deh, sorry. Jadi kita menilai dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak berarti, tidak signifikan kecuali yang ada di benak kita. Anak kecil nggak pernah begitu. Nah ini kita kehilangan sebenarnya ketulusan, spontanitas, dan bukannya mengapresiasi sesuatu yang lucu, yang aneh, yang berbeda. Sekarang kita justru akhirnya menilai, dan karena penilaian itu justru membuat kita tidak bahagia. Kita tidak pernah memberikan diri kita juga secara tulus. Pasti ada sesuatu nih, pasti ada maunya. Dan ini menurut saya itu adalah menyulitkan. Itu bagian dari merumitkan hidup gitu, Mbak. Merumitkan, menyulitkan, dan juga membuat kita sendiri nggak happy ujung-ujungnya. Belajar tulus dan spontan dari anak-anak. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik is back. Kita lanjutkan Cosmoners Diary Dave dengan Desi Anwar. Kita sedang membahas buku ketiga Mbak Desi, Hidup Sederhana. Dan di buku ini juga Mbak Desi minta kita untuk belajar berdiam, menjauhkan diri, tidak berkomunikasi. Terkadang kata Mbak Desi di buku ini, unreachable itu menyenangkan loh, ya Mbak. How do you take technology, Mbak? Gue penasaran dah. Ya, technology it's a wonderful thing ya. Tidak bisa dipungkiri itu telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita melakukan sesuatu, memproduksi, mencipta, berkarya, dan lain sebagainya. Tapi ada bedanya teknologi yang kita gunakan untuk menghasilkan kreasi kita. Teknologi yang merupakan tools atau apa istilahnya ya, jadi seperti peralatan yang kita gunakan, sesuatu yang berguna, ya. Itu sangat penting karena bisa sangat memudahkan apa yang kita lakukan. Ya, tidak harus menunggu lama-lama untuk berkomunikasi seperti dulu kirim surat, terus nunggu 3 hari itu kalau kilat ya. Kilat. Atau kirim postcard. Sekarang tinggal email, tinggal diposting di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan di WhatsApp, di BB, dan lain sebagainya. Bedanya itu adalah kalau teknologi itu mulai menjajah kita yang dikontrol oleh teknologi. Dalam arti bahwa kita sangat tergantung kepada teknologi untuk membuat kita merasa bahwa kita itu hidup. Ya. Artinya apa ya? Ada yang mengatakan, oh saya suka ini karena eksis, supaya eksis dan lain. Mungkin joke, tapi ada benarnya dalam hal ini. Kemana-mana kan sekarang harus selfie. Misalnya kita makan harus difoto dulu, karena kalau enggak nanti kita pertama lupa makan apa, kedua merasa belum makan sebenarnya. Atau berkunjung di mana? Kurang ajar banget. Atau misalnya berkunjung kemana harus foto, dan setiap momen-momen itu harus kita foto. Dan terus terang saya memang juga suka posting ke Twitter dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mungkin memiliki once in a while, yang namanya spring cleaning atau hygiene, ya technology hygiene. Apapun yang kita lakukan secara berlebihan kan pasti ada dampaknya. Kalau dampak overload dari teknologi itu sendiri, nah akhirnya kita selalu merasa dikejar-kejar sesuatu. Wah, rasanya belum lengkap kalau kita nggak nge-tweet, kalau kita nggak BB. Dan padahal sebenarnya isi atau arti maknanya itu sendiri sudah kita tidak tahu ya. Kenapa kita lakukan itu. Kedua, sebenarnya itu jadi seperti seolah pelarian. Kalau kita tidak melakukannya, kita bingung sekarang mau ngapain atau sebenarnya siapa sih kita. Jadi ada rasa ketakutan untuk menyendiri karena tanpa HP sekarang mungkin kalau nggak pakai celana kita nggak tahu ya. Tapi kalau nggak bawa HP di tangan itu rasanya ada yang nggak lengkap. Mungkin tangan kita seperti ketinggalan di rumah. Ya orang langsung merasa wah ini gimana saya mau seharian nggak. Kita merasa harus
terkoneksi dengan semua tuh 24 jam. Bangun tidur langsung, bukannya bangun tidur ini langsung yang dicek pertama, bukannya kalau Handphone. punya suami atau istri bukan hello Pasangan darling hidupnya gitu gitu. langsung lihat Ini ini ada apa, padahal kan ini dari orang-orang yang mungkin nggak dikenal dan nggak penting dan tidak ada kontribusi yang nyata dalam kehidupannya. Sama sebelum tidur, bukannya good night darling atau apa, dia lihat ini ada apa ya, teman-teman gue lagi ngapain nih? ya ini lagi ngapain gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang tidak terlalu memberikan kontribusi atau arti dalam makna kehidupan dan apa yang kita pikirkan ya dalam kehidupan kita saat ini, tapi menjadi sangat penting. Itu kan seolah-olah wah malah harus penting, lebih penting, dan akhirnya kita lebih mementingkan orang-orang yang kita tidak kenal ketimbang misalnya kita duduk makan. Harusnya kan Dave ada di depan saya, Dave lebih penting dong. Tapi enggak, Dave lagi ngobrol tiba-tiba, kita lihat dulu. Wah bentar ya, saya jawab dulu. Padahal mungkin enggak ada, ya. Enggak terlalu penting dan orang-orangnya juga mungkin tidak terlalu dekat dengan kita. Tapi ini harus kita merasa harus didahulukan. Nah ini kan berarti ada perubahan dari prioritas antara yang penting dan yang tidak penting, sehingga yang tidak penting itu menjadi sangat penting. Nah contohnya kalau kita misalnya menikmati sesuatu, kita bisa melihatnya dari sudut misalnya satu work of art ya, atau monumen atau di museum. Terus kita bisa merenungkan, kita baca sedikit mengenai sejarahnya, kita baca mengenai sejarah misalnya kalau melihat lukisan, pelukisnya siapa, atau kita lihat wah warnanya seperti apa dan lain sebagainya, dan kita berpikir oh ini mungkin mengingatkan kita terhadap apa, ataupun referensi sastra yang lain atau referensi seni yang lain. Tapi yang ada sekarang adalah langsung lihat, langsung foto pindah, upload dan pindah. dan kita ini udah, sehingga tidak ada yang kita bisa betul-betul appreciate. Kita tidak bisa mendapatkan makna yang lebih dari pengalaman itu sendiri, karena pengalaman itu sendiri kalau kita tidak pikirkan ya tidak akan tinggal di otak. Nah, Cosmoners, jadi melalui buku Hidup Sederhana ini rasanya menyindir kita yang stay connected but yet so disconnected. Semua serba cepat, waktu terasa begitu cepat, kayak diburu-buru. Tapi begitu kita duduk diam, at the end of the day, kok sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga, dan siapa yang nguber-nguber kita. Kalau Cosmoners masuk di tahun baru ini ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan hidup Cosmoners, this book would be a very nice reading before you go to bed and start your day in a very different way. Mbak Desi, thank you banget sudah mau membagi cerita hidupnya melalui buku ini, terutama sudah mau membaginya di Diary Dave di Cosmopolitan FM. Iya, terima kasih Dave, dan semoga bukunya memberikan manfaat. Pasti. Khusus bagi Cosmoners. Sehat selalu, happy selalu Mbak Desi, selamat malam. Selamat malam. Thank you for listening, Cosmoners. See you next Thursday only on Happy Hour 90.4 Cosmopolitan FM.